Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai adik-adik semua, pada video kali ini kita akan kembali membahas tentang uraian materi dari modul pembelajaran SMA SMK berbasis digital pada mata pelajaran Sejarah Indonesia untuk kelas 11. Nah, pada uraian materi kali ini kita akan membahas bab 4 yang berjudul Sumpah Pemuda dan Jati Diri Keindonesiaan. Nah, bab 4 ini juga merupakan bab terakhir pada modul pembelajaran kita. Seperti biasa, sebelum kita masuk dalam uraian materi, terlebih dahulu kita akan membaca peta konsep dari bab ini. Itu pertama, Sumpah Pemuda dan Jati Diri Keindonesiaan. Terbagi dalam 3 kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama, latar belakang Sumpah Pemuda, yang kedua, Sumpah Pemuda, Tonggak Persatuan dan Kesatuan, dan yang ketiga, penguatan jati diri keindonesiaan. Pada kegiatan pembelajaran pertama, terbagi dalam 3 judul uraian materi, yaitu yang pertama, politik etis, pintu pendidikan modern, yang kedua, pers membawa kemajuan, yang ketiga, bangkitnya nasionalisme. Kemudian, pada kegiatan pembelajaran 2, ada 4 judul uraian materi, yaitu yang pertama, Federasi dan Front Sawu Matang, yang kedua, Cita-cita Persatuan, yang ketiga, Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa, dan yang keempat, nilai-nilai penting Sumpah Pemuda. Pada kegiatan pembelajaran 3, terdapat 5 judul uraian materi, yaitu yang pertama, politik untuk kesejahteraan dan kejayaan, yang kedua, pemuda yang berpolitik, yang ketiga, nasionalisme yang merevolusioner, yang keempat, Volksraad, wahana perjuangan, dan yang kelima, tamatnya kemaharajaan Belanda. Kita masuk dalam kegiatan pembelajaran 1, yaitu latar belakang Sumpah Pemuda. Sebelum kita masuk dalam uraian materi, seperti biasa kita akan membaca tujuan pembelajaran dari kegiatan pembelajaran 1 ini. Setelah adik-adik membaca kegiatan pembelajaran 1 ini, adik-adik diharapkan dapat yang pertama menganalisis pintu pembuka model pendidikan, yang kedua menganalisis bagaimana pers membawa kemajuan, dan yang ketiga menganalisis bagaimana bangkitnya nasionalisme. Kemudian uraian materi. Yang pertama, politik etis, pintu pembuka pendidikan modern. Babak baru politik kolonial dimulai pada abad ke-20, yaitu era politik etis yang diprakarsai oleh Menteri Jajahan Alexander W.F. Lydenburg. Yang kemudian, Menteri Jajahan ini menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Adapun program yang ada dalam politik etis antara lain adalah irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Nah, dengan adanya politik etis ini sangat berpengaruh besar bagi perubahan arah kebijakan politik negeri Belanda atas negeri jajahannya. Pada era politik etis ini muncullah sebuah simbol yang baru, yaitu kemajuan. Saat itu, infrastruktur juga sudah mulai diperhatikan, ditandai dengan pembangunan jalur kereta api Jawa Madura. Lambang kemajuan yang ada di Batavia dapat ditandai dengan adanya tram listrik yang mulai beroperasi pada awal masa itu. Dalam bidang pertanian, pemerintah kolonial memberikan pemenuhan kebutuhan pangan dengan membangun irigasi dan juga emigrasi sebagai tenaga kerja murah di perkebunan daerah Sumatera. Nah, adanya surat-surat R.A. Kartini yang dikirimkan kepada sahabatnya di Belanda merupakan tanda dari zaman kemajuan. Perluasan pendidikan gaya barat sebagai model pendidikan modern merupakan tanda resmi dari bentuk politik etis. Nah, dengan adanya pendidikan gaya barat ini membuka peluang bagi mobilitas sosial masyarakat di tanah India atau Indonesia
dan juga memunculkan sekelompok kecil intelektual Bumiputra yang memunculkan kesadaran bahwa rakyat Bumiputra harus mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain untuk mencapai kemajuan. Kemudian uraian materi yang kedua yaitu Bers membawa kemajuan. Nah, para priai pada awal abad ke-20 menuangkan gagasannya melalui Bers atau media cetak yang berisi isu-isu perubahan. Nah, adapun isu-isu yang dicantumkan dalam Bers tersebut yaitu terkait dengan peningkatan status sosial rakyat Bumiputra dan peningkatan kehidupan di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Pada masa itu, kata kemajuan menjadi sangat populer yang diartikan sebagai pendidikan, pencerahan, peradaban, modernisasi, dan kesuksesan hidup. Orang yang membantu surat kabar menjadi berkembang pesat adalah orang Tionghoa. Kaum Bumiputra pun juga mengambil bagiannya saat itu dengan cara magang pada jurnalis Indo dan Tionghoa. Kemudian peran mereka menjadi meningkat sebagai redaktur surat kabar orang Indo dan Tionghoa. Nah, dari situlah kaum Bumiputra mendirikan sendiri penerbitan surat kabar mereka. Dan penerbit pertama dari Bumiputri di Batavia adalah yang pertama Trito Adi Suryo, yang kedua Pangeman, dan yang ketiga Tumenggung Kusuma Utaya. Seiring berjalannya waktu, pergerakan kebudayaan cetak mulai masuk di daerah kolonial seperti Surabaya, Padang, dan Semarang. Kebudayaan cetak ini mempermudah kaum terdidik untuk memperoleh informasi. Kita masuk dalam uraian materi yang ketiga yaitu bangkitnya nasionalisme. Pada awal abad ke-20, paham nasionalisme sudah masuk ke Indonesia. Nah, dari sinilah peran kaum muda terpelajar sangat berpengaruh dan cocok untuk perkembangan paham-paham baru, apalagi paham yang ikut menggelorakan kemerdekaan. Di Eropa pada zaman itu sedang terkenal paham-paham yang terkait dengan kemajuan, kebebasan, kemerdekaan sebagai dampak revolusi Prancis. Nah, paham tersebut contohnya liberalisme, nasionalisme, dan sosialisme. Perlu diingat bahwa yang telah mendorong lahirnya kaum muda terpelajar ini adalah politik etis. Wawasan mereka semakin luas, pemikirannya semakin rasional, sehingga membantu berkembangnya paham-paham baru di Indonesia. Salah satu paham baru tersebut ialah nasionalisme yang telah mendorong lahirnya kesadaran nasional, kesadaran hidup dalam suatu bangsa yaitu bangsa Indonesia. Nah, kesadaran inilah yang kemudian mendorong untuk merubah dan menyempurnakan strategi perjuangan bangsa yang selama ini telah dilakukan. Adanya peristiwa seperti gerakan Turki Muda, Revolusi Cina, dan gerakan nasional di India dan Filipina juga merupakan pendorong munculnya kaum terpelajar. Kesadaran berbangsa dan kebangkitan nasional yang muncul di Indonesia tidak lepas dari bentuk antitesis terhadap penjajahan dan kekuasaan kolonialisme dan imperialisme Belanda. Kesadaran inilah muncul untuk melakukan perang melawan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Kita masuk rangkuman, yaitu yang pertama, zaman kemajuan ditandai dengan adanya surat-surat R.A. Kartini kepada sahabatnya yang ada di Belanda. Yang kedua, kebudayaan media cetak merupakan sebuah kebudayaan yang membawa kaum pribumi mengalami kemajuan dibantu dengan kaum muda terpelajar. Dan yang ketiga, berkat dari kaum muda terpelajar yang memiliki pemikiran nasional dan wawasan yang luas, memperlancar paham baru di Indonesia yaitu nasionalisme.
kita masuk dalam kegiatan pembelajaran 2, yaitu Sumpah Pemuda Tonggak Persatuan dan Kesatuan. Yang pertama, Federasi dan Front Sawo Matang. Organisasi Perhimpunan Indonesia ini merupakan organisasi yang terbentuk dan memiliki gagasan persatuan. Nah, tentang gagasan persatuan ini dan kerjasama dengan organisasi sudah lama didengungkan oleh PI, bahkan persatuan menjadi salah satu asas perjuangan PI. Nah, Muhammad Hatta dengan tegasnya menyatakan bahwa perlunya diciptakan blok nasional yang terdiri atas partai-partai politik atau organisasi pergerakan, baik yang berbasis komunis maupun nasionalis, guna menghadapi penjajahan pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1926. Namun, pada tahun 1926 dan awal tahun 1927, PKI dengan ambisinya melakukan gerakan sendiri melawan kekuasaan Belanda, dan akhirnya dapat dihancurkan oleh Belanda. Akibat dari pergerakan PKI ini, semua tokoh-tokoh pergerakan nasionalis semakin bersemangat untuk membentuk kekuatan bersama. Nah, pada saat itu kebetulan telah diterbitkan surat kabar yang berisikan tentang perlunya mengatasi berbagai perbedaan untuk membangun kerjasama yang lebih kokoh. Kemudian uraian materi yang kedua yaitu cita-cita persatuan. Pertemuan organisasi-organisasi pemuda yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 1925 yang dihadiri oleh Jong Java, Jong Celebes, Jong Sumatera Lembun, Jong Ambon, pelajar-pelajar Minahasa, dan Sekar Rukun. Pertemuan ini di dalamnya membahas tentang rencana untuk mengadakan Kongres Pemuda, dan setelah pertemuan tersebut segera dibentuk sebuah komite yang dipimpin oleh Tabrani. Komite ini bertugas dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Kongres Pemuda. Nah, pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926, setelah adanya persiapan yang matang, maka rapat besar pemuda yang diadakan di Jakarta atau dengan nama lain Kongres Pemuda Pertama. Kongres ini diketuai oleh M. Tabrani. Nah, tujuan dari kongres ini untuk mencapai perkumpulan pemuda yang tunggal, yaitu membentuk suatu badan sentral. Keberadaan sentral ini dimaksudkan untuk memantapkan paham persatuan kebangsaan dan mempererat hubungan antara semua perkumpulan pemuda kebangsaan. Kita masuk dalam uraian materi yang ketiga, yaitu Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa. Yang pertama, Kongres Pemuda 1. Saat Kongres Pemuda pertama ini berlangsung, muncullah kesadaran dan kesepahaman bahwa perlu adanya bahasa kesatuan, dan telah diusulkan 2 pilihan bahasa yang akan dipilih untuk digunakan sebagai bahasa kesatuan, yaitu bahasa Jawa dan bahasa Melayu. Dan setelah pemilihan, maka yang dipilih sebagai bahasa kesatuan adalah bahasa Melayu atau disebut dengan bahasa Indonesia. Sehingga pada Kongres Pemuda yang pertama telah disepakati dan diputuskan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Namun, M. Tabrani pada saat itu mengusulkan untuk membahas dan memutuskan bahwa Ikrar Pemuda mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan akan dibahas kembali pada Kongres Pemuda berikutnya. Nah, dengan adanya pemilihan bahasa ini, maka di dalam Kongres Pemuda pertama tersebut
dapat disimpulkan bahwa Kongres Pemuda I telah melahirkan keputusan yang mendasar. Kemudian kita masuk dalam Kongres Pemuda II. Pada tahun 1927, perjuangan para pemuda mengalami percepatan yang luar biasa, di mana gerakan semangat dan gelora perjuangan para pemuda semakin meningkat untuk merapatkan barisan di tanah Hindia, karena adanya dukungan dari berbagai tokoh yang bergabung dan para pelajar dari Perhimpunan Indonesia yang baru saja kembali ke tanah air. Nah, kemudian pada tanggal 28 Desember 1927, JOM Indonesia menyelenggarakan kongres di Bandung yang di dalamnya Insinyur Soekarno memberikan ceramah untuk memberikan semangat kepada para pemuda Indonesia, dan di dalam kongres tersebut juga nama JOM Indonesia diganti menjadi Pemuda Indonesia. Selanjutnya, PPPI mengambil langkah-langkah untuk merealisasikan gagasan fusi semua organisasi dan mengadakan pertemuan untuk membentuk panitia yang dikenal dengan Panitia Kongres Pemuda II, yang kemudian panitia ini akan bertanggung jawab terhadap serangkaian kegiatan seperti rapat-rapat terbuka dan ceramah-ceramah yang menganjurkan dan menguatkan semangat persatuan. Kongres Pemuda II ini berlangsung dari tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, yang dihadiri oleh semua organisasi pemuda, mahasiswa, serta berbagai organisasi dan partai yang sudah ada. Nah, adapun hasil dari Kongres Pemuda II ini yaitu lagu kebangsaan atau yang sering kita kenal lagu Indonesia Raya, kemudian bendera kebangsaan yaitu bendera merah putih, dan pengikraran Sumpah Pemuda. Kita masuk dalam uraian materi yang keempat, yaitu nilai-nilai penting Sumpah Pemuda. Nah, di dalam Sumpah Pemuda terdapat 4 nilai penting, yaitu yang pertama nilai kemandirian, jati diri, kedaulatan atau penguatan nasionalisme, dan demokrasi. Nilai kemandirian, jati diri, kedaulatan atau penguatan nasionalisme didapatkan dalam Sumpah Pemuda tersebut. Karena secara tidak langsung, peristiwa dari Sumpah Pemuda ini, para pemuda telah meneguhkan pentingnya jati diri Indonesia, penguatan semangat kebangsaan atau nasionalisme. Hal ini dapat dilihat dari ikrar satu tanah air, satu bangsa, dan keikhlasan menjunjung tinggi satu bahasa Indonesia. Pernyataan satu nusa, satu bangsa dan bahasa Indonesia menunjukkan kesadaran yang amat tinggi tentang jati diri dan semangat kebangsaan kita semua sebagai orang di Indonesia. Di dalam jati diri dan kebangsaan itu tentu mengandung kemandirian, dan ketika bangsa ini sudah menjadi mandiri, maka berarti sudah berdaulat, dan berdaulat memberikan arti tidak dijajah orang lain, dan itulah yang disebut sebagai kemerdekaan. Nah, nilai demokrasi juga terkandung dalam peristiwa Sumpah Pemuda ini, di mana setelah Sumpah Pemuda diikrarkan, langkah-langkah perjuangan pun dilaksanakan dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Raya, satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Diperlukan adanya program kebersamaan, saling menghargai, dan rembuk bersama di antara komponen bangsa untuk memajukan bangsa. Bahkan dalam strategi politik, para pemuda juga mengembangkan sikap saling menghargai, baik yang mengambil langkah kooperasi maupun non-kooperasi, sehingga dalam perjuangan mereka tidak lagi menggunakan kekerasan fisik, namun bermusyawarah berdemokrasi. Rangkuman, Sumpah Pemuda sebagai tonggak persatuan dan kesatuan dapat dilihat dari hasil Kongres Pemuda I dan II yang menghasilkan bahasa persatuan. Sumpah Pemuda dipandang sebagai pengakuan fundamental dari sebuah bangsa yang masih dalam tahap pembentukan. Yang ketiga, lahirnya Sumpah Pemuda ini karena para pemuda sadar bahwa perjuangan yang dilakukan tanpa persatuan tidak akan bisa memerdekakan bangsa ini. Kita masuk dalam kegiatan pembelajaran 3, yaitu penguatan jati diri keindonesiaan.
Tujuan pembelajaran: 1. Memahami apa arti politik. 2. Menganalisis bagaimana peran pemuda dalam dunia politik. 3. Memahami rasa nasionalisme yang sebenarnya. Uraian materi. Yang pertama, politik untuk kesejahteraan dan kejayaan. Seiring berkembangnya organisasi di kalangan pemuda, organisasi wanita atau perempuan juga ikut berkembang di Indonesia. Dapat dilihat pada tahun 1912, organisasi wanita didirikan dengan nama Organisasi Putri Mardika, yang bertujuan untuk membantu, membimbing dan menerangi gadis bumi putra dalam menuntut ilmu dan mengemukakan pendapat di muka umum serta memperbaiki hidup wanita sebagai manusia yang mulia. Nah, kegiatan utama dari organisasi Putri Mardika ini yaitu memberikan beasiswa untuk menunjang pendidikan dan menerbitkan majalah wanita Putri Mardika. Kemudian dibentuk juga Kartini Fonds yang bertujuan untuk mengembangkan organisasi perempuan. Dan setelah kemunculan Kartini Fonds ini, maka perkembangan organisasi perempuan pun berkembang pesat. Dan adanya organisasi perempuan tersebut mendorong kaum perempuan untuk lebih berperan dalam meningkatkan kesejahteraan kaum perempuan. Kongres Pemuda II merupakan salah satu hal yang menyemangati kaum perempuan di Indonesia untuk organisasi pergerakan perempuan di Indonesia. Dan Kongres Perempuan Indonesia I diadakan pada tanggal 22 sampai 25 Desember 1925 setelah diadakannya Kongres Pemuda II. Dan pada tanggal 22 Desember kita sering memperingatinya sebagai Hari Ibu. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan organisasi perempuan ini, selanjutnya organisasi tersebut berubah nama menjadi Perserikatan Perhimpunan Istri Indonesia. Perjuangan organisasi tersebut semakin kuat dengan didirikannya Istri Sedar dan Istri Indonesia. Nah, organisasi Istri Sedar didirikan untuk meningkatkan kesadaran wanita Indonesia dalam memperkukuh cita-cita Indonesia merdeka. Pendiri dari Istri Sedar ini adalah Suwarni Ringgodigo tahun 1930 di Bandung. Selanjutnya, organisasi Istri Indonesia didirikan pada tahun 1932 oleh Sunario dan Mangun Puspito dan Maria Ulfa Santoso. Dan organisasi ini didirikan berdasarkan nasionalisme dan demokrasi. Dan tujuan dari organisasi Istri Indonesia adalah untuk mencapai Indonesia Raya dan bersikap kooperatif terhadap pemerintah Belanda. Kemajuan perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kejayaan didorong oleh Kongres Perempuan I dan organisasi-organisasi wanita yang ada. Kita masuk dalam uraian materi yang kedua, yaitu pemuda yang berpolitik. Nah, pada mulanya kaum muda tidak diperbolehkan terlibat dalam politik. Namun, hal tersebut tidak membuat para pemuda menyerah. Justru, hal tersebut mendorong kaum Indonesia muda untuk mendirikan perkumpulan lain. Nah, bahkan tersebar di berbagai organisasi politik atau golongan yang ada. Nah, pada tahun 1931, orang-orang PNI baru di Malang mendirikan Suluh Pemuda Indonesia yang bercorak Marhain. Partindo Yogyakarta mendirikan Persatuan Pemuda Rakyat Indonesia. Perkumpulan Islam mendirikan salah satunya Pemuda Muslim Indonesia. Pemuda Kristen mendirikan Persatuan Pemuda Kristen.
sementara pemuda Katolik mendirikan Budo Katolik. Kita masuk dalam uraian materi yang ketiga, nasionalisme yang revolusioner. Soekarno yang merupakan seorang terpelajar dan cerdas mendirikan sebuah partai yang bernama Partai Nasional Indonesia pada 4 Juli 1927 atau sering disingkat PNI. Partai tersebut bersifat revolusioner yang sebelumnya partai tersebut bernama Algemene Studi Club. Jumlah anggotanya hingga masa kepemimpinan Soekarno pada tahun 1929 berjumlah 1.000 orang. Soekarno juga ikut serta dalam memprakarsai berdirinya Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau PPPKI pada tahun 1927. Pada 28 Oktober 1928, organisasi ini juga ikut serta dalam mengikrarkan tentang tanah air yang satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, yaitu Indonesia. Pernyataan Sumpah Pemuda ini membawa dampak yang besar pada masyarakat untuk menumbuhkan rasa nasionalisme yang kuat. Di berbagai daerah munculnya rasa nasionalisme digerakkan oleh tradisi dan agama yang terinspirasi oleh para pemimpin pergerakan nasional yang ada di Jakarta. Di berbagai daerah munculnya rasa nasionalisme digerakkan oleh tradisi dan agama. Kita masuk dalam uraian materi yang keempat, yaitu Volksraad sebagai wahana perjuangan. Pada akhir tahun 1929, pemimpin PNI ditangkap. Dan untuk melanjutkan perjuangan, maka dibentuklah fraksi baru dalam Volksraad yang bernama Fraksi Nasional pada Januari 1930, diketuai oleh Muhammad Husni Tamrin, yang beranggotakan 10 orang yang berasal dari Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Tujuan dari fraksi ini adalah untuk menjamin kemerdekaan Indonesia dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Penangkapan pemimpin PNI ini membuat pembicaraan di kalangan fraksi nasional, dan mereka ingin mengecam tindakan pemerintah terhadap ketidakadilan yang diterapkan terhadap gerakan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Dari usulan fraksi tersebut, maka Volksraad meninjau kembali kebijakan pemerintah kolonial, dan kemudian pemerintah mengusulkan tuduhan tersebut ke pengadilan tinggi, bukan ke pengadilan negeri. Permintaan tersebut ditolak dengan alasan karena masalah itu menyangkut masalah perebutan pidana, bukan masalah politik. Fraksi juga menolak usulan pemerintah untuk memperkuat pertahanan yang dapat menghabiskan biaya yang besar dan dapat menyengsarakan rakyat karena saat itu perekonomian mengalami depresi. Menurut Fraksi Nasional, lebih baik biaya tersebut digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Pengawasan dalam bidang politik semakin diperketat dengan adanya larangan seperti larangan berkumpul, peredaran surat kabar, dan propaganda. Fraksi Nasional juga semakin mendorong anggotanya untuk ikut aktif dalam Volksraad, dan Volksraad diminta untuk bersikap non-kooperatif. Kita masuk dalam uraian materi yang kelima atau yang terakhir, yaitu tamatnya kemaharajaan Belanda. Para pejuang muda yang kemudian berpolitik untuk melawan penjajah secara intern, roda kebangsaan untuk melawan ganasnya roda kolonialisme dan imperialisme. Namun tampaknya roda kolonialisme dan imperialisme masih cukup kokoh. Akan tetapi, para pejuang dan pemuda tidak pernah putus asa, dan roda kebangsaan terus digerakkan di berbagai penjuru yang dipandang memungkinkan untuk mendapatkan kebebasan, termasuk melalui Volksraad.
Politik etis telah diambil sebagai pengaman dari sebuah pertanggungjawaban pemerintah kolonial terhadap negeri jajahan yang rakyatnya sudah lama dibuat menderita. Pendidikan dibuka bagi kaum bumi putra untuk memberi kesempatan bagi para pejuang untuk mengekspresikan strategi perjuangannya secara lebih demokratis, berbeda dari perjuangan masa-masa sebelumnya. Kekuatan kolonialisme dan imperialisme Belanda terlihat masih mampu untuk mengontrol para pejuang kita. Sebagai anggota Volksraad, bumi putra berhak penuh untuk menyuarakan pendapatnya. Nah, di samping roda pergerakan kebangsaan dan roda kolonialisme saling beradu, maka muncullah sebuah perang, yaitu Perang Dunia II, dan perang ini sangat cepat menjalar ke Indonesia yang ditandai dengan datangnya tentara Jepang dan menyudahi kemaharajaan Belanda. Kita masuk dalam rangkuman, yaitu pertama, perkembangan organisasi kaum muda di Indonesia juga berpengaruh besar bagi organisasi wanita. Kedua, para pejuang muda juga ikut serta dalam dunia perpolitikan untuk melawan penjajah. Dan yang ketiga, di daerah-daerah munculnya rasa nasionalisme digerakkan oleh tradisi dan agama. Nah, itulah uraian materi dari bab 4 modul pembelajaran SMA SMK berbasis digital pada mata pelajaran sejarah Indonesia untuk kelas 11. Dan bab 4 juga ini merupakan bab terakhir dari modul pembelajaran kita. Dan sampai jumpa di video latihan soal dan pembahasan. Sekian dan terima kasih, selamat belajar.